Nah serobot tanahku, mentang-mentang dia aparat, ada tembakna, ada borgolna, main ambil tanahku 2 jengkal. Kan banyak orang bikin pagar kalasi pak. Gimana kalasinya? Bikin pagar pertama, patoknya di dalam, bambuna di luar. 2 bulan kemudian patoknya kasih di luar. Dilihat sama tetangganya, langsung angkat pistolnya. Langsung mundur tetangga. 3 bulan kemudian keluar lagi. Sampai 1 tahun bikin pagar, nah ambil tanahnya tetangganya 30 cm. Nabi pernah menjelaskan apa si pulungi sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa di antara kalian yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu aku akhirat, pailit nanti di akhirat. Siapa di antara kalian? Siapa yang tahu? Macam-macam jawaban sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, wah dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, Pak, dia puasa Ramadan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Yang tidak haji padahal sudah mampu, dia haji. Tiap tahun dia pergi umroh. Lalu kalau begitu siapa ya Rasul? Yang bangkrut nanti di akhirat siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bertanya lagi sahabat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, zakatnya cukup, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, memang hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia hancur. Kok bisa? Nanti pahala-pahalanya ketika dia store, ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, pernahkah itu tetangga di kompleks di Makassar? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya, satu kompleks menghina dan memaki saya. Akhirnya saya tinggalkan itu kompleks, kasihan. Nah taruh siri, hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, oh kalau begitu ambil dia punya puasa. Nah setor tadi puasanya ya, diambil di puasanya. Nah setor lagi salatnya, ya Allah ini salatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, pernahkah juga tetangga itu? Nah serobot tanahku, mentang-mentang dia aparat, ada tembakna, ada borgolna, main ambil tanahku 2 jengkal. Kan banyak orang bikin pagar kalasi pak. Gimana kalasinya? Bikin pagar pertama, patoknya di dalam, bambuna di luar. 2 bulan kemudian patoknya kasih di luar. Dia sama tetangganya, langsung angkat pistolnya. Langsung mundur tetangga. 3 bulan kemudian keluar lagi. Sampai 1 tahun bikin pagar, nah ambil tanahnya tetangganya 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, setiap hujan banjir rumahku. Kenapa? Tidak ada gotku. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya sholat, alaisan fajannah. Ambil lagi sholatnya, habis mi puasanya, habis mi sholatnya. Disetor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya juga pernah difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 5 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil hajinya, habis semua amalnya, capuk mangan ya malakna. Masih datang tetangganya, Tuhan saya juga pernah difitnah. Nabi dan yang tadi banyak amalnya. Bagaimana caranya Tuhan? Nah habis mini amalku, dik nagaga malakku ya Tuhan. Akhirnya Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Na'udzubillah min zalik. Habis amal-amalnya berupa hablumnallahnya untuk membayar
dosa-dosanya kepada sesama manusia. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, tujuan salah satu tablik akbar ini, kita menghindari kebangkrutan-kebangkrutan seperti itu. Dan alhamdulillah, penggagas tablik akbar ini polisi. Mantap. Kalau Yayasan Al-Markas bikin tablik akbar tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya di situ. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar luar biasa. Cuma jangan datang karena takut sama komandan. Karena kalau bapak takut sama komandan, hilang komandan, ayo lepek sih. Ya bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, apa biasa yang memutuskan persaudaraan, yang membuat orang salah-salah, yang membuat orang bermusuhan? Apa biasanya? Satu, serakah. Serakah ini mabuaja, balala. Waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat orang yang serakah itu badannya manusia, tangannya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya monyet. Lalu tanya, siapa itu? Jelek muka monyet. Bilang malaikat Jibril, itu umatmu yang serakah waktu hidup di dunia. Coba lihat monyet, Pak. Tahu monyet toh? Tahu monyet? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh mulutnya, kasih lagi, dia tolak. Tidak. Nah, pegang tangan kanannya. Kasih lagi, dia tolak. Tidak. Pegang tangan kirinya. Coba, penuh mulutnya, tangan kanannya ada, tangan kirinya ada. Kasih lagi pisang, nah pegang kaki kanannya. Coba itu monyet. Kasih lagi, kaki kirinya dipegang, Pak. Kasih temannya, masih merebut. Penuh mulut, penuh tangan, penuh dua-dua kaki. Kasih temannya, masih merebut. Monyet. Itu monyet. Jadi kalau ada aparat yang bersifat serakah, tunggu nih Pak. Nah polisi ki teman tak. Nah tangkap ki KPK. Kalau orang serakah gitu Pak, sudah punya gaji tak 50 juta. Nah ada orang kodong itu gajinya 800.000 satu bulan, bisa hidup 2 anaknya. Ini sudah gaji 50 juta, 1 anak, 1 istri, masih mencuri. Apa namanya kalau bukan serakah? Ini yang bisa memecah belah kita, serakah. Dia nih kepala ini, dia nih bagian ini, dia ini. Akhirnya orang bilang, ambil uang celaka. Dan orang kalau serakah, barangkali orang tidak negur kita, tapi lambat laun apa? Nah tinggalkan ki. Lambat laun apa? Nah jauhi ki. Lambat laun apa? Tidak ada menemani ki. Akhirnya putus persaudaraan. Gara-gara apa? Serakah. Dan orang Buddhis itu kan ada filosofinya. Pada ini, pada elo. Sifat tuo, sifat tokong. Malilu, sifat kainga. Mali, sifat rappe. Mega, dibagi-bagi, cek dek tak, cek dek tak. Itu orang Buddhis. Yang banyak kita lihat sekarang di negara apa? Malako, malatoka. Hancurlah. Ini serakah ini Pak. Kalau rakyat biasa serakah, insya Allah masih bisa ditangkap. Tapi yang lebih parah Pak, kalau penegak hukum serakah, hancur negara kita. Nah ini tujuannya kita tablik akbar, supaya ada faedah yang kita dapat bawa pulang. Jangan sampai kita selesai pengajian tidak ada faedah yang kita bawa pulang. Pecahnya kita ini pertama serakah. Yang kedua, yang saya amati sebab pecahnya persaudaraan ini apa? Sombong, matempo, macingkang, mabero. Nah itu